be back in the morning when the sun starts to rise. So mama knows. Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik aja ya hari ini. Nah, perkenalkan nama saya Sulfia Zora. Hai, nama saya Farhana Munawara. Halo, nama saya Ubi Rasul Lasda. Nah, kalian pasti udah pada bosen kan belajar di rumah aja? Daripada kalian melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat, mari sama-sama kita belajar mengenal bagian dari anatomi daun. Nah, gimana? Pasti kawan-kawan udah nggak sabar ya belajar tentang anatomi daun. Kalau gitu, yuk sama-sama kita dengerin penjelasannya. Nah, sebelum mengenal lebih jauh bagian-bagian anatomi daun, yuk dengerin dulu penjelasan tentang daun. Jadi, daun merupakan organ tumbuhan yang sangat penting sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah teman-teman, daun juga mempunyai asal-usulnya loh. Asal-usul daun terbagi menjadi dua teori. Yang pertama ada teori telom. Teori telom menyatakan bahwa daun mikrofil berasal dari gulungan telom. Sebuah rangka telom terdiri dari telom dan mesom. Dikotomi terakhir fosil tanaman seperti Rhynia, Hornia, dan lain-lain itu disebut dengan telom. Sedangkan batang yang menahan telom atau ruas di bawah telom itu disebut dengan mesom. Telom dan mesom bersama-sama membentuk rangka telom. Yang kedua ada teori enasi. Menurut teori enasi, daun mikrofil berasal dari pertumbuhan sederhana lateral batang. Tanaman fosil Saudonia dan Asterosilon menunjukkan enasi penampilannya juga hanyalah proyeksi kecil. Selama evolusi, enasi meningkat di area permukaan untuk fotosintesis dan pengembangan stomata. Pada awalnya pertumbuhan ini tidak memiliki hubungan vaskular. Nah teman-teman, setelah itu ada perkembangan daun dari leaf primordial ke jaringan yang dibentuk. Primordial daun terbentuk di sisi-sisi meristem apikal pucuk. Mereka memiliki lokasi asal yang pasti di puncak-pucuk menurut filoktoksis tumbuhan. Apeks pucuk berfluktuasi dalam bentuk dan ukuran selama plastokron. Dalam interval waktu antara pembentukan satu primordium daun dan permulaan primordium daun berikutnya. Inisiasi daun dimulai dengan tonjolan lateral pada meristem apikal. Ini disebut dengan penumpang daun. Primordium daun kemudian berkembang di atas penumpang daun. Hasil penonjolan lateral awal dari divisi preklinal, dua zona pertumbuhan, tunika dan korpus berperan serta dalam perkembangan primordium daun. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhana Munawara. Baik, saya akan menjelaskan tentang histologi daun. Ada dua jenis diagram. Yang pertama dorsiventral dan isobilateral. Dorsiventral banyak terdapat pada daun dikotil, sedangkan isobilateral banyak terdapat pada daun monokotil. Seperti diagram dorsiventral yang terdapat pada daun karya, terdiri dari marginal meristem, yang mana marginal meristem terbagi lagi menjadi marginal dan submarginal. Pada jaringan marginal membentuk adaksial epidermis, adaksial protoderm, abaksial protoderm, dan abaksial epidermis. Adaksial epidermis merupakan jaringan atas, sedangkan abaksial epidermis merupakan jaringan bawah. Submarginal membentuk adaksial layer, middle layer, dan abaksial layer. Adaksial layer kembali membentuk palisade parenchyma. Middle layer membentuk prokambium dan juga vascular bundle. Sedangkan abaksial layer membentuk abaksial spongiomesofil atau jaringan bunga kerang. Nah, diagram ini merupakan bentuk lain dari diagram dorsiventral. Seperti diagram dorsiventral sebelumnya, terbentuk dari marginal meristem, yang mana marginal meristem terbagi menjadi dua, marginal dan submarginal. Marginal itu membentuk adaksial epidermis, adaksial protoderm, dan abaksial epidermis. Sedangkan submarginal membentuk adaksial layer, middle layer, dan abaksial layer.
Adaxial layer membentuk outer layer of palisade parenchyma atau jaringan terluar dari parenchyma palisade. Sedangkan middle layer membentuk adaxial tear, procambium, dan abaxial tear. Adaxial tear membentuk inner layer of palisade parenchyma atau bagian dalam dari parenchyma palisade, middle spongy mesophyll. Sedangkan procambium membentuk vascular bundle dan abaxial tear membentuk spongy mesophyll. Abaxial layer itu membentuk outer layer of spongy mesophyll atau bagian terluar. Selain diagram dorsiventral, ada pula diagram isobilateral yang mana banyak terdapat pada daun monokotil. Contohnya pada daun oriza. Pada daun oriza ini terdapat marginal meristem yang mana terbagi menjadi dua. Yang pertama marginal dan submarginal. Pada marginal membentuk adaxial epidermis, adaxial protoderm, abaxial protoderm, dan abaxial epidermis. Sedangkan submarginal membentuk adaxial layer atau bagian atas, central layer atau bagian tengah, dan abaxial layer bagian bawah. Adaxial layer kembali membentuk adaxial mesophyll layer, middle thickening, dan bundle sheath. Sedangkan bagian tengah atau central layer membentuk central mesophyll, vascular bundle, dan bundle sheath. Sedangkan abaxial layer membentuk bundle sheath dan abaxial mesophyll layer. Baik, selanjutnya anatomi daun monokotil. Daun monokotil berbentuk seperti pita dan pada pangkalnya terdapat lembaran yang membungkus batang serta urat daunnya sejajar. Daun monokotil memiliki sel kipas di epidermis atas yang berfungsi untuk membuka dan menutupnya daun. Selain itu memiliki selubung berkas pengangkut dari sklerenchyme, memiliki pembuluh xilem yang tersusun dari 2 metaxilem dan 2 protoxilem, dan juga stomatanya terletak di epidermis atas dan bawah. Selain itu, pada tumbuhan monokotil terdapat 3 struktur jaringan penyusun. Di antaranya ada jaringan epidermis, jaringan mesofil, dan jaringan pengangkut. Daun biasanya tipis, melebar, dan kaya akan suatu zat warna hijau yang dinamakan dengan klorofil. Dan juga pada daun monokotil ini terdapat kutikula dan stomata. Baiklah, saya Ulfira Sarliwasta, saya akan melanjutkan penjelasan dari Farhana Munawwarah, yaitu tentang anatomi daun dikotil, di mana daun tumbuhan tersusun atas epidermis yang berkutila dan memiliki stomata atau trikoma, dan sistem jaringan dasar pada daun monokotil dan dikotil dapat dibedakan atas jaringan pagar, bunga karang, dan tidak demikian halnya pada monokotil, khususnya pemilik graminae. Sistem berkas pembuluh terdiri atas gelar dan phloem yang terdapat pada tulang daun. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi daun. Pertama yaitu jaringan epidermis terdiri dari satu lapis sel kecuali penanaman figus. Letaknya menyusun lapisan permukaan atas dan bawah daun. Lapisan epidermis tumbuhan dikotil itu berfungsi melindungi lapisan sel yang di bagian dalam dari kekeringan dan menjaga bentuk daun agar tetap. Dan jaringan kutikula merupakan penebalan dari zat kutin. Letaknya melapisi permukaan atas dan bawah daun. Zat kutin berfungsi sebagai transportasi zat kutikula, berfungsi mencegah penguapan air melalui permukaan daun. Selanjutnya itu ada stomata yang melapisi permukaan atas dan bawah daun, yang berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya udara serta sebagai sel penjaga dan sebagai sel pengatur, dan juga sebagai pembuka dan penutupnya stomata, dan kemudian rambut dan kelenjar yang berfungsi sebagai alat pengeluaran. Setelah itu ada mesofil yang terletak di antara lapisan epidermis atas dan bawah yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Kemudian ada urat daun yang terletak pada helaian daun. Selanjutnya yaitu anatomi Gysmonephormae. Yaitu anatomi Gysmonephormae pertama itu terdapat jaringan transfusi yang mengiringi berkas pembuluh yang terdiri dari truncated, parenchyma, dan selambumin. Yang kedua yaitu Gysmonephormae seperti kulit dan keras. Dan selanjutnya sel epidermisnya berdinding tebal dan memiliki kutikula yang tebal
dan memiliki juga stomata yang bersembunyi yang terdapat pada permukaan abaksial daun. Selanjutnya mesofil yang terdiri atas parenkim, palisade, dan parenkim spon. Dan seterusnya yaitu hipodermis dari Gysmonemmae yaitu selapis, dan ada juga 2 lapis yang terdiri atas sel parenkim dan berlignin. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan utama antara daun monokotil, dikotil, dan Gysmonemmae. Pertama yaitu perkembangan daun. Di monokotil yaitu daunnya sejajar, sedangkan di dikotil yaitu menjari atau menyirit. Sedangkan di Gysmonemmae yaitu tidak memiliki susunan tulang daun. Yang kedua, letak perbedaannya itu di jaringan tiang. Di jaringan tiang monokotil itu tidak memiliki jaringan tiang, sedangkan di dikotil memiliki palisade dan spon. Dan Gysmonemmae yaitu jaringan yang bertransfusi. Letak perbedaan yang ketiga yaitu berada di stomata. Monokotil memiliki stomata yang terletak secara berderet, sedangkan dikotil memiliki permukaan atas dan bawah daun. Sedangkan stomata di Gysmonemmae yaitu tersembunyi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok B. Jika ada kekurangan dan kesalahan dari pembicaraan kami, mohon dimaafkan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.